Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Barsobudin, mahasiswa dari Universitas Trisakti untuk jurusan yaitu Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur protokol. Arsitektur protokol merupakan sebuah perangkat lunak dari jaringan komunikasi data yang terdiri dari layar, protokol, dan interface. Jaringan diorganisasikan menjadi sejumlah level ataupun layer untuk mengurangi kerumitannya. Setiap layer dibuat berdasarkan layer di bawahnya. Antar layer terdapat sebuah interface yang menentukan operasi dan layanan yang diberikan layer ke bawah untuk layer di atasnya. Terus ada layer pada level yang sama di dua host yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan mengikuti sejumlah aturan dan ketetapan yang disebut sebagai protokol. Dan ada dua model, yaitu OSI hanya sebuah konsep, ada TCP/IP digunakan secara komersial. Oke. Hubungan antara layer dan layanan. Untuk di sini bisa kita lihat ada host 1 dan host 2. Untuk di host satunya interface antara layer 4 dan 5. Terus di situ juga ada interface antara layer 3 dan 4 dan seterusnya. Dan di host 2 pun ada interface antara layer 4 dan 5. Terus ada interface antara layer 3 dan 4. Terus ada interface antara layer 2 dan 3 dan seterusnya. Untuk di tengah ini ada namanya protokol layer 4 dan seterusnya. Untuk di bawah yaitu media fisik. Nah, untuk model OSI ataupun Open Source Interconnection dibuat oleh International Standard Organization untuk memberikan model umum untuk jaringan komunikasi data yang terdiri dari 7 layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Untuk versi modelnya yaitu ada data unit dan layernya data. Terus ada application network process to application. Terus ada presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Untuk transport itu adalah segmen, dan network adalah paket, dan untuk data link adalah frames, dan physical itu bit. Bisa kita lihat di sini ada host layer dan media layer. Oke. Untuk physical layer menangani pengiriman bit data melalui saluran komunikasi. Terus ada memastikan jika entity 1 mengirim bit 1, maka entity yang lainnya juga harus menerima bit 1. Terus ada fungsi utama untuk menentukan berapa port untuk bit 1 dan 0. Beberapa nanosecond bit dapat bertahan di saluran komunikasi. Terus ada kapan koneksi awal dibuat dan diputuskan ketika dua entity selesai melakukan pertukaran data. Ada jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Contoh token ring yaitu IEE 802.11. Untuk perangkat yang beroperasi di layar ini adalah hub repeat, network adapter, network interface card, dan host bus adapter yang digunakan di slot area network. Nah, untuk data link layer itu menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan, mendeteksi dan mengkoreksi errornya yang mungkin terjadi di physical layer, memiliki address secara fisik yang sudah dikodekan secara langsung ke network card pada saat pembuatan card tersebut, disebut MAC address. Contoh, Internet, HDLC, Aloha, IEE 802, LAN, dan FDDI. Terus perangkat yang beroperasi
beroperasi di layer ini adalah bridge dan layer 2 switch. Oke. Nah, untuk network layer, untuk network layer menentukan prosedur pengiriman data sekuensial dengan berbagai macam ukuran dari sumber tujuan melalui satu atau beberapa jaringan dengan tetap mempertahankan quality of service ataupun source. Dan untuk fungsi ada routing menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan bisa di statistik menggunakan tabel statistik yang cocok untuk jaringan yang jarang sekali berubah ataupun dinamis. Terus menentukan jalur baru untuk setiap data yang dikirimkan. Nah, untuk pengendalian kongesti ataupun kemacetan pada proses pengiriman data, terus ada mempertahankan POS ataupun Delay Transit Time Jitter dan lain-lainnya, menyediakan interface untuk jaringan-jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Contoh Internet Protocol ataupun IP. Perangkat yang beroperasi di layer ini adalah router dan layer 3 switch. Nah, untuk seterusnya itu transport layer menerima data dari layer di atas, memecahkan data menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut packet, meneruskannya ke network layer dan memastikan semua paket tiba di ujung penerima tanpa ada error. Layer ini harus melakukan proses di atas secara efisien dan memastikan layer di atas tidak berpengaruh terhadap perubahan teknologi hardware. Nah, untuk fungsinya ada flow control dan segmentation, terus ada error control. Nah, di sini untuk contohnya transmission control protocol yaitu TCP, terus ada user diagram protocol, terus ada stream control transmission protocol. Oke. Untuk session layer mengizinkan user-user yang menggunakan mesin yang berbeda untuk membuat dialog session di antara mereka. Fungsi yaitu pengendalian dialog, memantau giliran pengirimannya, terus ada pengelolaan token, mencegah dua pihak untuk melakukan operasi yang sangat kritis dan penting secara bersama. Terus ada sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Untuk presentation layer mengatur tentang sintak ataupun semantik dari data yang dikirimkan dan memanipulasi data seperti packaging, kompresi, dan enkripsi dilakukan di layer ini. Ada application layer sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contoh protokolnya aplikasi yang banyak digunakan adalah Hypertext Transfer Protocol dan ataupun HTTP yang digunakan di World Wide Web. Ya, File Transfer Protocol FTP untuk pengiriman file antar komputer. Terus ada Simple My Transfer Protocol ataupun SMTP untuk email. Dan untuk model TCP/IP, arsitektur protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan komersial lainnya terdiri dari 4 layer ataupun data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Untuk data link layer sebenarnya bukan bagian dari TCP/IP suite. Proses pengiriman dan penerimaan paket untuk layer ini dapat dilakukan oleh software device driver dari record card ataupun adapter yang digunakan. Layer ini juga termasuk physical layer yang terdiri dari komponen fisik seperti hook, repeat kabel jaringan, UTP, fiber, dan koaksial, record card, network connector ataupun RJ45 atau BNC dan lain-lainnya, dan spesifikasi untuk sinyal ataupun level voltase, frekuensi, dan lain-lainnya. Untuk network layer awalnya
Record layer ditujukan untuk mengirimkan paket antar host di sebuah jaringan, contoh X25, dan untuk pengembangan ke internet networking-nya di mana jalur pengiriman paket dari sumber ke tujuan melalui jaringan-jaringan lainnya bisa disebut dengan routing. Beberapa protokol bagian dari IP yaitu ICMP menyediakan informasi diagnostis untuk pengiriman paket IP atau IGMP yang mengelola data multicast. Protokol routing seperti BGP, OCPI, dan RIP. Dan untuk transport layer menyediakan layanan pengiriman pesan dari ujung ke ujung yang dapat dikategorikan sebagai connection oriented TCP ataupun byte oriented dan CCTP stream oriented. Untuk terusnya yaitu connectionless ataupun UDP dan RTP data ataupun datagram. Untuk application layernya, layer ini mencakup presentasi dan session layer dari model OSI, di mana layanan dari layer tersebut disediakan melalui rebaris. Terus ada data user yang akan dikirimkan melalui jaringan, diterima melalui application layer baru, kemudian diteruskan ke layer di bawahnya yaitu transport layer. Setiap aplikasi yang menggunakan TCP atau UDP membutuhkan port sebagai identitas aplikasi tersebut. Contoh untuk HTTP adalah 80, port untuk FTP adalah 21. Nah, untuk port number ada 16 bit yang digunakan oleh TCP dan ataupun UDP untuk membedakan setiap proses yang menggunakan layanan mereka. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.